Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaesang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota sana. Bagus, tidak boleh konten, tapi negatif itu pada sekolah masing-masing, menampilkan yang anda hari lagi semua melihat masing-masing Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang. Nomor 1, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti
di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji.
tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Tapi negatif masing-masing memberikan Oke, makasih ya. Makasih, Mas. Kan inilah saya dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya karena untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
Keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di pedesaan. Maupun negatif pada sekolah masing-masing bagi menampilkan kebutuhan dan lagi semua akan melihat masing-masing daerah selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau umum tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di
DPR juga, pernah wakil ketua juga. Nah, wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya, karena untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari.
Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sekarang bisa melihat track record dalam referensi yang bisa mengedukasi kawan-kawan kita sampaikan kepada mereka. Jadi tadi di dalam tadi juga perhatian pada agama dan sampaikan karena undang-undang di sana juga ada kemarin mungkin Ganjar Mahfud juga lebih kuat dalam rasa Sabang ceritakan cerita tentang agama sampai dengan cerita sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus ya Pak dan tidak bagus saja masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di kota Samarinda. Bagus dan kemudian tapi negatif timbul pada sekolah masing-masing bagi menampilkan yang anda hari dan lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Kan bisa inilah bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau bohong tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa
setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sekarang bisa melihat lagi
perhatian pada agama, etika, ada kemarin Ganjar Mahfud juga lebih menguatkan Sabang ceritakan saja dengan agama sampai dengan sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus ya Pak dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di kota Sabang. Dan makin negatif pada soal masing-masing bagi memberikan yang anda hari lagi kesempatan melihat masing-masing karakter selama sistem ya Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Bisa inilah bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan, politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak cukup saja
kemarin pindik yang dituding pada salon masing-masing bagi menampilkan yang anda hari ini lagi disempatkan hari masing-masing karakter selama proses kampanye. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Perhatian pada agama ada kemarin Ganjar Mahfud sudah menguatkan Sabang ceritakan macamnya bagaimana agama sampai dengan hasilnya tadi sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus saja nanti jangan bagus saja masukan dari masyarakat termasuk ekonomi juga Oke, terima kasih ya. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang. Nomor satu, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti
di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji.
tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Perhatian pada agama, sudah berjalan ini Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota. Dan makin negatif timbul pada soal masing-masing bagi menampilkan yang anda hari lagi kesempatan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye. Ya Pak, oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
Keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Dan makin negatif pada soal masing-masing menampilkan yang anda hari lagi kesempatan melihat masing-masing karakter selama sistem. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin
DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari.
Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Dan makin negatif itu pada sekolah masing-masing menampilkan yang anda hari lagi disempatkan masing-masing yang selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa
setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor.
meningkat lagi karena preferensi yang disampaikan masih kawan-kawan kita sampaikan kita meningkat. Jadi tadi di dalam tadi juga para kiai sudah perhatian pada agama gitu ya. Sudah berjalan hari ini Pak, sudah bagus ya Pak, dan jangan bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Bagus, tidak black campaign, tapi negatif tinggi. Manusia masing-masing bagi menampilkan yang anda hari dan lagi semua hari masing-masing karya selama sistem. Oke, terima kasih. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau ngomong tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas Alun untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian
kemarin harus saya akuin Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai dua di antara tiga Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Perhatian pada agama ada kemarin Ganjar Mahfud sudah lebih menguatkan Sabang ceritakan saja sampai dengan sudah berjalan hari ini 4 dan
usaha dan tentu saja masukan dari masyarakat termasuk ekonomi juga sangat. Bagus, tidak konten, tapi negatif timbul. Pada soal masing-masing, bagi menampilkan yang anda hari dan lagi mengistimewakan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres Perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat Perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan.
Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta.
kemarin negatif itu pada salon masing-masing bagi memampirkan yang Anda hari ini lagi mengistimewakan hari masing-masing rakyat selama proses kampanye. Ya Pak, oke, terima kasih ya. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran, karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga, wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini, karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Tapi negatif itu pada soal masing-masing menampilkan yang anda hari lagi kesempatan masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti
di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji.
tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Perhatian pada agama, ada kemarin Ganjar Mahfud juga lebih menguatkan Sabang, ceritakan cerita tentang agama sampai dengan cerita sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Bagus, tidak black campaign, tapi negatif tinggi. Pada sekolah masing-masing, menampilkan yang anda hari dan lagi kesempatan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk, kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor. Konten maupun negatif pada sekolah masing-masing bagi melampirkan yang anda hari lagi semua terlihat masing-masing rakyat selama proses kampanye. Oke, terima kasih. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya.
Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa
bagi menampilkan yang Anda hari ini lagi mengistimewakan melihat masing-masing rakyat selama proses kampanye kita. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Cuman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan yang Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal.
Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaesang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan ini Pak, sudah bagus ya Pak. Bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di pedesaan. Makin negatif masing-masing memberikan yang anda tadi lagi kesempatan masing-masing oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga
akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama, tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan yang Mas Gibran, karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung.
Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, nantinya bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Dan makin negatif pada sekolah masing-masing memampirkan pilihan dan lagi semua pilihan masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
Keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Perhatian pada agama sudah berjalan hari ini Pak, ya bagus ya Pak, dan bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota. Dan makin negatif ini pada sekolah masing-masing menampilkan kebutuhan dasar lagi kesempatan melihat masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia mungkin ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah
DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari.
Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bagus saja dari masyarakat, termasuk ekonomi di Kota Samarinda. Makin negatif pada sekolah masing-masing menampilkan yang anda tadi lagi masing-masing Oke, makasih ya. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama, tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas Al untuk lawannya Mas Gibran, karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini, karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa
setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya karena untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sekarang bisa melihat lagi
perhatian pada agama dan Sabang ceritakan cerita tentang agama sampai dengan cerita sudah berjalan ini Pak sudah bagus ya Pak bisa jadi dari masyarakat termasuk ekonomi di kota Sabang. Dan makin negatif ini pada sekolah masing-masing menampilkan yang ada hari lagi masing-masing Oke, terima kasih ya. Teman bisa inilah bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak
bagus dan baik konten maupun negatif pada sekolah masing-masing bagi menampilkan kebutuhan dasar lagi semangat masing-masing selama sistem ya Pak. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan.
Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Nanti bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Oke, makasih ya. Makasih, Mas. Kan inilah, saya dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu, untuk perubahan
udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bomun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas Al untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya.
Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Dan makin negatif ini pada soal masing-masing menampilkan yang anda tadi lagi kesempatan masing-masing selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Teman inilah bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang. Nomor satu, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan
perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya, yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu,
Politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan ini Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota. Dan makin negatif masing-masing memberikan yang anda hari lagi Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di
di debat kali ini dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran, karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini, karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024.
Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan ini Pak, sudah bagus jalan dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di kota dan makin negatif masing-masing memberikan yang anda hari lagi masing-masing oke, terima kasih. Inilah bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas Alun untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah,
untuk merubah itu salah ya katakan untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Perhatian pada agama, Sadang, ceritakan aja
saja dikasih bagus, tidak baik konten, tapi negatif itu pada sekolah masing-masing tampilkan yang anda hari dan lagi masing-masing Oke, makasih ya. Kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas Alun untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin sudah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan.
Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Dan tidak bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi juga bersama. Oke, makasih ya. Makasih, Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk
perubahan, udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya.
Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Dan makin negatif pada seluruh masing-masing menampilkan yang anda hari dan lagi melihat masing-masing Oke, terima kasih ya. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan
untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu,
Politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus dan bisa jadi dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Dan makin negatif pada soal masing-masing memberikan pendidikan dasar dan lagi kesempatan melihat masing-masing daerah selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di mana-mana.
di debat kali ini dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran, karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini, karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya, katakan untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024.
Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Dan makin negatif pada soal masing-masing tampilkan yang anda hari lagi masing-masing Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau
kalau dilihat dari debat kan bisa inilah, bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan,
Pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Bagus, tidak baik konten, tapi negatif itu masing-masing memberikan yang anda hari lagi masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi
kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya, karena untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor.
datang ceritakan aja bagaimana beragama sampaikan aja tadi sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus ya Pak nantinya bagus saja dari masyarakat termasuk ekonomi di Pondok Pesantren. Bagus, tidak black campaign, maupun negatif campaign pada sekolah masing-masing memberikan yang anda harus lagi kesempatan melihat masing-masing daerah selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya.
Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Nanti jangan lupa saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Bukan setuju tidak
bagus, tidak baik konten, tapi negatif itu pada sekolah masing-masing bagi menampilkan yang anda hari lagi kesempatan melihat masing-masing karakter selama sistem tadi. Oke, makasih ya. Makasih, Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau Bomun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus sama bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang. Nomor satu, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti
di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang apa nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia mungkin ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang apa nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji.
tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini 4 sudah bagus dan bisa jadi masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di kota Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang. Nomor 1, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
pencapaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
Keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota. Makin negatif pada sekolah masing-masing memberikan pilihan dan lagi kesempatan melihat masing-masing daerah selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin sudah di
DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari,
Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Dan makin negatif timbul pada sekolah masing-masing memberikan yang anda hari lagi masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga ya saya kira emang mungkin kalau tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama, tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran, karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini, karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa
setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya karena untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sekarang bisa melihat lagi
Jadi di dalam tadi juga Pak Kiai perhatian pada agama, ada kemarin Ganjar Mahfud juga menguatkan Sabang ceritakan macamnya bagaimana ada agama sampai dengan cerita tadi sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus ya Pak dan tidak bagus saja masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di Kota Samarinda. Bagus, tidak baik konten, tapi negatif tinggi. Pada sekolah masing-masing, bagi memampirkan yang anda hari lagi semua terlihat masing-masing berada selama sistem. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini 4 sudah bagus ya, dan tidak sakit saja
bagus, baik konten maupun negatif itu pada soal masing-masing. Bagi menampilkan yang anda hari lagi kesempatan melihat masing-masing rakyat selama proses kampanye. Oke, terima kasih. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Kan inilah bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti
kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji.
tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Dan makin negatif pada soal masing-masing memberikan yang anda hari dan lagi kesempatan yang harus masing-masing selama Oke, terima kasih. Kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
Keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari, tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Nanti saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di Kota Samarinda. Maupun negatif pada sekolah masing-masing memberikan yang anda hari lagi kesempatan melihat masing-masing daerah selama proses kampanye. Ya Pak, oke, makasih ya. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin sudah di
DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya, karena untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari.
Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di Kota Samarinda. Bagus, tidak konten, tapi negatif tinggi. Pada sekolah masing-masing, menampilkan yang anda harus lagi kesempatan masing-masing selama sistem. Oke, makasih ya. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa
setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sekarang bisa
sekali lagi adalah preferensi yang bisa mengedukasi calon-calon kita sampaikan kepada mereka. Jadi tadi di dalam tadi juga para kiai sudah mengatakan perhatian pada agama gitu ya. Sampaikan karena dan di sana juga ada kemarin mungkin Ganjar Mahfud juga lebih menguatkan rasa Sabang ceritakan aja bagaimana ada agama sampaikan cerita tadi sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus ya Pak nanti jangan bagus saja masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di kota Samarinda. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian
kemarin harus saya akuin Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai dua di antara tiga Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari, tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini 4 kegiatan
kebijakan dan kebijakan itu bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Bagus, tidak boleh konten, tapi negatif itu pada sekolah masing-masing. Bagi menampilkan yang anda hari karena lagi kesempatan hari masing-masing daerah selama sistem. Oke, terima kasih. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan yang Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan.
Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta.
kemarin penting kan itu pada soal masing-masing bagi memampirkan yang anda hari ini lagi kesempatan hari masing-masing daerah selama sistem. Oke, terima kasih. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran, karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini, karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota sana. Tapi negatif itu masing-masing memberikan pilihan dan hari lagi masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang. Nomor 1, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti
di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji.
tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Tapi negatif itu masing-masing memberikan yang anda tadi lagi masing-masing selama oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
Keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari, tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, nanti jangan bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota sana. Maupun negatif pada sekolah masing-masing memberikan pendidikan dasar lagi masing-masing selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Kemarin saya dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di
DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya, karena untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari.
Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Nanti jangan bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Bagus, tidak boleh konten, tapi negatif itu pada sekolah masing-masing bagi menampilkan yang anda hari lagi semua hari masing-masing rakyat selama sistem tadi. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk, kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa
setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sekarang bisa melihat lagi
perhatian pada agama, ada kemarin mungkin Ganjar Mahfud juga lebih menguatkan Sabang ceritakan cerita agama sampai dengan cerita tadi sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus sama nantinya baru saja masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di Kota Samarinda. Bagus, tidak konten, makin negatif pada sekolah masing-masing memampirkan yang anda hari lagi istimewa hari masing-masing selama proses kampanye. Oke, terima kasih. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai dua di antara tiga Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari, tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi.
yang ditunggu pada salon masing-masing. Bagi menampilkan yang Anda hari ini lagi kesempatan dan hari masing-masing rakyat selama sistem. Oke, terima kasih. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan yang Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Dan makin negatif masing-masing menampilkan yang anda hari lagi masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti
di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas Elon untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin sudah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji.
tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus sama nantinya bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota pesantren. Dan makin negatif masing-masing memampirkan pilihan dan lagi kesempatan masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih ya. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
Keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Dan makin negatif masing-masing menampilkan pilihan dari lagi masing-masing Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan yang Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin
DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari.
Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota sana. Bagus, tidak baik konten, tapi negatif pada sekolah masing-masing. Bagi menampilkan yang anda hari lagi semua hari masing-masing selama sistem. Oke, makasih ya. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk, kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita, mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa
setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sekarang bisa
meningkatkan lagi jumlah preferensi yang bisa mengikuti calon-calon politik yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi tadi di dalam tadi juga para kiai sudah banyak perhatian pada agama, Sabang ceritakan cerita tentang agama sampai dengan cerita tadi sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus ya Pak dan tidak bagus saja masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di Pondok Pesantren. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia mungkin ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian
kemarin harus saya akuin Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini 4
tapi jangan bisa jadi masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di Pondok Pesantren. Dan makin negatif pada sekolah masing-masing bagi menampilkan yang anda hari lagi kesempatan hari masing-masing selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres Perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat Perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan.
Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari, tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan ini Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota.
Oke, makasih ya. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang. Nomor satu, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang. Nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023.
Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaesang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, ya bagi jangan bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Makin negatif pada soal masing-masing memberikan pendidikan dan hari lagi kesempatan masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa.
Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia mungkin ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian,
Lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Tapi negatif ini pada sekolah masing-masing memberikan yang anda hari lagi kesempatan hari masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang. Nomor 1, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga ya saya kira mungkin kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat
debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Jakarta. Dan tapi negatif itu masing-masing memberikan kebutuhan dan lagi masing-masing Oke, makasih. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga ya saya kira emang kan kalau momen tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama, tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran, karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini, karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa.
Ini kan kalau dilihat dari debat kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan,
Pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Nanti jangan bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di Kota Samarinda. Bagus, tidak baik konten, tapi negatif itu pada sekolah masing-masing bagi menampilkan yang anda hari lagi melihat masing-masing rakyat selama proses kampanye. Oke, makasih ya. Makasih, Mas. Kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2.
Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor.
ceritakan aja bagaimana agama sampaikan aja sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus ya Pak nanti jangan bagus saja masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di Pondok Pesantren. Bagus, tidak baik konten, tapi negatif itu pada sekolah masing-masing bagi menampilkan yang anda hari lagi semangat masing-masing selama proses kampanye. Oke, makasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bomun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya.
Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus sama nantinya bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Bukan setuju tidak
Oke, makasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023.
Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini 4 sudah bagus jalan dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di kota dan makin negatif pada skor masing-masing bagi memberikan pilihan dan lagi kesempatan melihat masing-masing selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa.
Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian,
Lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari, tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Dan makin negatif pada soal masing-masing menampilkan yang anda hari lagi kesempatan melihat masing-masing karakter selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di
debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan yang Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya, karena untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya, Pak. Dan bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota sana. Tapi negatif ini pada sekolah masing-masing memberikan yang anda harus lagi kesempatan melihat masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa.
teman-teman bisa bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang. Nomor 1 ini untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan,
Pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus sama bisa jadi masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di kota Samarinda. Dan makin negatif pada sekolah masing-masing memberikan pilihan dasar lagi kesempatan melihat masing-masing daerah selama sistem Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya masih ada untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin dari DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi
kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari, tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor.
bagus, tidak boleh konten, tapi negatif itu pada soal masing-masing. Tapi tampilkan yang anda hari ini lagi kesempatan hari masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Makasih, Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawan yang Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini 4 sudah bagus ya Pak. Nanti jangan bagus saja dari masyarakat termasuk ekonomi di kota Samarinda. Oke, makasih ya. Makasih, Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti
di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bomun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia emang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin sudah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kemarin bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa 3 Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji.
tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Perhatian pada agama ada kemarin Ganjar Mahfud sudah lebih kuat dalam Sabang ceritakan maksudnya agama sampai dengan sudah berjalan hari ini Pak sudah bagus dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat termasuk ekonomi di kota dan makin negatif pada seluruh masing-masing memberikan pilihan dasar dan lagi kesempatan melihat masing-masing daerah selama proses kampanye. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik.
penyampaian. Yang terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Iya. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres Perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat Perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu,
Keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres Perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, ya bagi jangan dan tidak bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di kota Samarinda. Dan makin negatif pada sekolah masing-masing memberikan yang anda hari lagi kesempatan hari masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih. Teman bisa inilah bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau Bobo tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Cak Imin sudah di
DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua, mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis, saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa ya perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari.
Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar, inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sudah berjalan hari ini, Pak, sudah bagus ya Pak. Dan bagus saja masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di Kota Samarinda. Bagus, tidak konten, tapi negatif ini pada sekolah masing-masing memberikan yang anda hari lagi kesempatan masing-masing selama sistem. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Teman bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat kan bisa dilihat kayak tadi Mas juga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa
setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, dan nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilihnya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya katakan. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai 2 di antara 3 Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam beretorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih ini telah memaparkan upaya pengesahan RUU perampasan aset hingga menempatkan koruptor di Nusa Kambangan sebagai efek jera untuk para koruptor. Sekarang bisa melihat lagi
tapi tadi di dalam tadi juga perhatian pada agama gitu ya. Sudah berjalan hari ini Pak, sudah bagus ya Pak, dan tidak sakit ataupun bisa jadi masukan dari masyarakat, termasuk ekonomi di Pondok Pesantren. Dan makin negatif timbul pada sekolah masing-masing bagi memberikan pendidikan dasar dan lagi kesempatan melihat masing-masing daerah selama sistem ya Pak. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas. Kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor satu untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian. Terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira emang mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong lawan berat di di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Caimin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di debat kali ini. Dia memang kan ada cuma bertiga maksudnya Mas El untuk lawannya Mas Gibran. Karena bagaimanapun beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak, ada ketua MK, Pak Caimin udah di DPR juga, pernah wakil ketua juga. Wakil ketua. Mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis saya rasa. Ini kan kalau dilihat dari debat itu kan bisa dilihat kayak tadi Mas Yoga bilang, nomor 1 untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo ya jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi, kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor 2. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor 1. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik penyampaian.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Calon Presiden, Capres, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Ketua DPP PSI Kaisang Pangarep yang mengaku bingung menilai posisi dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang terkait komentarnya atas penampilan ketiga kandidat dalam debat Capres perdana di kantor KPU beberapa waktu lalu. Soal itu, Ganjar mengatakan, untuk memahami posisinya melalui pemaparan-pemaparannya dalam debat perdana Capres tersebut memang butuh belajar dan waktu. Menurutnya, seorang politisi tak boleh bingungan. Bahkan, seharusnya mampu merespons secara cepat apapun persoalan yang ditangkapnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep mengomentari performa tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Kaisang menilai dua di antara tiga Capres memiliki posisi jelas. Namun, ia mengungkapkan, hanya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang dinilainya belum menentukan posisi. Kaisang memuji kemampuan Anies dalam menyampaikan data dan lihai dalam retorika. Lebih lanjut, Kaisang menuturkan, Anies menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang baik, kemudian menawarkan perubahan. Kemudian, Prabowo, menurutnya, begitu jelas menawarkan konsep keberlanjutan. Sebagai informasi, KPU akan menggelar debat kedua untuk calon wakil presiden, Cawapres, pada Jumat, 22 Desember 2023. Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung, ujar Ganjar. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, tegasnya. Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi respon Kaisang Pangarep atas debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Selasa lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jika Pak Anies dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji. Tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung. Ganjar mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus-menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet. Kami cepat dan unggul, tukas Ganjar. Pada kesempatan yang sama, Ganjar juga menyatakan dirinya dan tim siap menghadiri forum khusus yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk Capres beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan gambaran bahwa KPK berencana membuat forum khusus untuk Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Forum ini dijadwalkan untuk digelar pada awal atau pertengahan bulan Januari tahun 2024. KPK akan mengadakan momen sendiri. Bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Tutur Gufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Ganjar inisiatif ini, menunjukkan komitmen untuk membawa isu anti korupsi ke dalam panggung politik dan memberikan ruang bagi calon presiden untuk menyampaikan visi dan program mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar sudah melakukan itu 10 tahun. Mboten korupsi, mboten ngapusi, pungkas mantan gubernur Jawa Tengah itu. Seperti yang telah disiarkan, pada debat Capres perdana Selasa lalu, Capres berambut putih